Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kanvi Pramesti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek PGPPL cara ke-11, yaitu tentang React Native, Create, React, Update, dan Delete part kedua. Nah, jadi sebelum saya nanti akan mendemonstrasikan proyek saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai React Native. Jadi React Native merupakan framework lintas platform yang digunakan untuk membangun aplikasi Android dan iOS dan memanfaatkan komponen antar muka berbasis JavaScript dan juga native UI. Nah, React Native dapat dipadukan dengan Firebase Real-Time Database untuk memungkinkan pengelolaan dan sinkronisasi data secara langsung melalui API real-time yang mampu memperbarui tampilan aplikasi. Ini disampaikan oleh Karin dan Kriansyah pada tahun 2023. Nah, melalui integrasi ini juga operasi pemrosesan data seperti penambahan, kemudian pembacaan, dan juga penghapusan ataupun delete itu dapat dilakukan. Dan selain itu, komponen visual dan fungsional seperti section list, touchable opacity, alert, serta integrasi web view dan React Native Maps memungkinkan data lokasi ditampilkan dalam bentuk marker peta, entah yang melalui UI yang berbasis Leaflet.js ataupun yang berbasis dari Google Maps API, sehingga aplikasi itu mampu menyediakan visualisasi yang informatif dan juga interaktif. Nah, jadi hal-hal yang saya lakukan selama praktikum, yang pertama itu menambahkan fitur penghapusan data lokasi melalui penyesuaian file lokasi.tsx dan mengimport fungsi remove dari Firebase Real-Time Database. Jadi, selanjutnya itu nanti dibuat fungsi handle delete yang menerima parameter ID dan menjalankan proses penghapusan data pada pet points ID. Dan setiap item pada daftar lokasi itu kemudian dilengkapi tombol aksi menggunakan touchable opacity, sehingga pengguna dapat menghapus data secara langsung melalui UI aplikasi. Selain itu, mekanisme konfirmasi ditambahkan menggunakan alert pada platform Android ataupun confirm pada web untuk mencegah kesalahan penghapusan yang tidak disengaja. Setelah data dihapus, Firebase secara otomatis memperbarui tampilan daftar dan peta melalui listener on value yang memastikan bahwa perubahan pada basis data langsung terlihat pada antarmuka aplikasi. Nah, di sini saya juga akan menampilkan untuk skripnya. Tadi itu ditambahkan, ada fitur delete ya, ditambahkan pada lokasi.tsx. Nah, pada skrip ini, itu mengambil Firebase konfigurasi, seperti yang tertera di skrip. Kemudian, itu juga ada alert, dan ditambahkan dengan refdb points ini untuk melakukan penghapusan data. Jadi fitur delete itu yang prosesnya nanti akan menghapus data secara langsung, kemudian akan muncul dialog konfirmasi ya yang berupa alert, dialog alert, ada Android yang ataupun nanti bisa juga ditampilkan lewat web, tapi pada cara kali ini saya akan menampilkannya melalui Android. Nah, untuk demonstrasinya nanti setelah penjelasan semuanya. Nah, selanjutnya alur dari penghapusan data itu tombol delete akan ditekan pada data lokasi itemnya, kemudian dari sistemnya itu akan mengambil ID referensi dari titik lokasi pada Firebase. Nah, untuk Firebase tampilannya itu ada di acara sebelumnya, begitu ya. Untuk mengikat waktu juga saya tidak akan menampilkan Firebase, tapi langsung mendemonstrasikan bagaimana cara menghapusnya nanti. Nah, lalu setelah muncul dialog konfirmasi dan disetujui untuk dihapus, itu akan Firebase menjalankan fungsi remove, kemudian data dihapus dan tampilan diperbarui secara otomatis melalui on value. Selanjutnya adalah visualisasi peta dan Leaflet.js. Nah, pada visualisasi ini itu menggunakan script yang memuat Firebase SDK dan juga peta Leaflet ini ditampilkan menggunakan React Native Web View, serta lokasi yang dibaca dari Firebase diproses dan diubah menjadi marker yang ditampilkan pada peta. Dan informasi pop-up itu juga akan memunculkan nama lokasi dan juga koordinat ditampilkan untuk mendukung identifikasi objek lebih lanjut. Jadi untuk visualisasi ini ada di dalam teks mapview.tsx yang ini. Nah, yang di bagian atas ini dia mengimport ada Web View, React Native Web View ini, dan juga style sheet Web View dan juga touchable opacity. Nah, selanjutnya nanti juga akan visualisasi dengan Google Maps native. Ini tuh juga menampilkan marker lokasi. Nah, untuk yang kali ini itu menggunakan React Native Maps, menampilkan Google Maps secara native dan sama ya, data dibaca dengan Firebase, lalu dipasangkan dengan angka latitude dan juga longitude-nya. Kemudian ditampilkan oleh marker di peta. Ini ada di dalam script yang gmap.tsx. Jadi ini sama semuanya mengambil konfigurasi dari Firebase. Nah, ini sampai yang terakhir itu juga ada untuk mengatur tampilan dari markernya. Dan di akhir slide itu ada untuk style sheet. Nah, lalu di dalam kali ini juga ada pembaruan secara real time, jadi menggunakan metode listener on value, sehingga setiap perubahan yang terjadi pada server itu dapat langsung diubah di tampilan dari petanya. Itu. Jadi hal ini untuk memastikan bahwa representasi spasial pada aplikasi sesuai dengan data yang terkini. Nah, untuk kendala dan solusinya, yang pertama itu sempat tombol hapus tidak muncul karena fungsi handle delete tidak memanggil referensi dari Firebase secara benar, dan solusinya memastikan fungsi handle delete mengacu pada pet yang tepat tadi seperti refdb, points ID sebelum menjalankan fungsi dari remove. Lalu yang kedua adalah marker peta itu tidak hilang meskipun datanya, meskipun itu sudah diklik hapus, tapi markernya itu masih ada. Walaupun di refresh pun masih muncul gitu. Dan itu untuk solusinya menggunakan standar on value pada Firebase agar
Tampilan dari data marker itu dapat dihapus secara real time. Nah, lalu yang ketiga, script reply pada file HTML tidak mengeksekusi proses pemanggilan ulang pada platform review. Lalu untuk solusinya itu menambahkan logika window location reload atau pemanggilan ulang fungsi pemutaran leaflet menampilkan kondisi data terbaru pada web view. Nah, hasil akhirnya itu nanti akan berupa mulai dari penyimpanan dari lokasi Firebase, kemudian pembacaan data secara real time, lalu pemetaan marker melalui leaflet ataupun Google Maps. Jadi nanti bakal ada 2 tab gitu ya, yang isinya itu ada leaflet dan dari Google Maps. Nah, lalu tampilannya ini nanti saya menggunakan Android, menggunakan mobile. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan share screen ya untuk tampilan dari Android-nya. Dan di sini akan saya stop share screen dulu, lalu akan menampilkannya di HP. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi saya. Yang pertama ini ada tab Home. Lalu ini masih sama ya seperti acara-acara sebelumnya. Lalu ada Explore. Ada di sini tab untuk berisi data mahasiswa. Lalu ada juga untuk tab lokasi. Nah, yang ditambahkan dari acara 11 itu di tampilan tab lokasi ada fitur untuk hapusnya, fitur delete-nya. Di sini saya akan mencoba menghapus yang ini ya, alun-alun utara Yogyakarta. Lalu itu akan muncul alert untuk konfirmasi begitu apakah data akan yakin dihapus. Di sini saya akan klik hapus, nanti di listnya itu akan hilang. Ya, sebelumnya saya akan menampilkan terlebih dahulu ya untuk tadi alun-alun utara Yogyakarta. Di sini kan markernya masih ada di tab Flat Map sama Gmap API itu masih ada marker untuk alun-alun utara Yogyakarta. Nah, di sini juga muncul pop-up-nya, nama objek dan koordinatnya. Lalu di Flat Map pun itu juga muncul untuk nama objek, koordinat, dan juga button delete. Jadi nanti data itu bisa dihapus melalui tab lokasi ataupun di dalam leaflet map ini yang menggunakan button delete. Tapi untuk yang Gmap API ini hanya bisa menampilkan nama objek dan juga koordinat, tidak bisa menghapus dari tampilan Gmap API. Tapi nanti di sini itu ditambahkan ya button untuk from input location gitu, itu bisa dengan Gmap API dengan yang tools warna biru ini, button delete. Nah, di sini tadi saya akan mencoba menghapus untuk menggunakan tab lokasi. Ini saya akan menghapus alun-alun utara Yogyakarta, lalu klik hapus. Nah, data listnya itu akan memperbarui secara otomatis. Nah, lalu untuk yang tampilan dari leaflet tadi, tadi sudah dihapus data dari alun-alun utara Yogyakarta, kemudian di tampilan dari leaflet map API ini juga markernya sudah hilang. Di tampilan Gmap API itu juga sudah tidak ada untuk marker alun-alun utara Yogyakarta. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus di bagian leaflet map ini kan akan menghapus data Masjid Gede Kauman dengan tools delete. Nah, di sini juga akan muncul alert apakah yakin akan menghapus poin di data ini. Lalu diklik OK dan datanya akan hilang, markernya juga akan hilang. Kemudian di list pun itu juga sudah tidak ada Masjid Gede Kauman. Di Gmap API juga sudah tidak ada marker untuk Masjid Gede Kauman. Nah, ini juga ada di tabel leaflet map itu button untuk form input location. Di sini juga bisa untuk zoom in dan zoom out. Di Gmap API pun sama bisa zoom in dan zoom out. Nah, di sini ada marker-marker yang lain dari leaflet map pun seperti ini, marker-marker yang lain dan juga di bagian listnya ini. Jadi bisa dihapus menggunakan daftar dari lokasi ataupun dihapus dari tampilan pop-up di bagian base map leaflet. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kesimpulan yang bisa diambil dari cara kali ini adalah bahwa implementasi untuk fitur penghapusan data mulai dari integrasi pembacaan secara real time, lalu hingga visualisasi titik lokasi pada peta dan navigasi dan Google Maps itu menunjukkan bahwa React Native itu adalah platform pengembangan mobile yang berbasis layanan cloud, sehingga tahapan itu memberikan pemahaman tentang bagaimana operasi dari create, read, update, dan juga delete. Jadi create itu yang tadi tapping from input location, read itu pembacaan marker yang muncul di atas base dari leaflet dan juga Gmaps API, lalu update itu akan di acara selanjutnya, dan juga delete tadi bisa melakukan dari tab lokasi ataupun button delete yang ada di tampilan leaflet. Nah, jadi mulai dari pemanggilan API secara real time dan juga sinkronisasi yang menggunakan basis data. Jadi antara integrasi logika, pemrograman, komponen visual, dan juga layanan backend itu menghasilkan tadi aplikasi yang mampu merepresentasikan data spasial secara dinamis. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.